Hola, welcome back to my channel. Bagi kalian yang baru pertama kali nonton video aku, perkenalkan, aku Mugi. Aku adalah seorang mahasiswa transfer di salah satu PTS di kota Yogyakarta, yang sebelumnya juga udah pernah kuliah di salah satu PTN di kota Purwokerto. Selain berbagi informasi mengenai dunia perkuliahan, aku juga adalah seorang acne factor. That's why, most of my other videos are reviewing for acne treatment. So, biar kalian nggak ketinggalan video-video dari aku lainnya, jangan lupa subscribe. Well, informasi berikutnya yang mau aku share adalah alasan kenapa kalian harus kuliah di Jogja. Tentunya hal-hal berikut menjadi penting ya, baik kelangsungan hidup kita saat kita sebagai perantau ya, atau pendatang. Terlebih pada saat pandemi telah berlalu. Dan disclaimer, informasi berikutnya ini mengandung racun. Jadi bagi kalian yang nggak kuat, please jangan tonton. Oke, adapun alasan Jogja menjadi tempat yang ideal bagi pelajar. Yang pertama adalah biaya hidup. Dengan UMK sebesar Rp2.070.000, bisa dibilang UMK Jogja ini lebih kecil ya dibandingkan dengan UMK kota-kota besar di Indonesia lainnya. Dan UMK sendiri ini kan total rincian biaya hidup layak selama 1 bulan. Maka secara logika ya, dengan UMK sekian, maka biaya-biaya hidup yang ada di dalamnya itu kan otomatis juga cukup rendah ya. Dan makanya nggak heran nih bagi teman-teman yang mungkin berasal dari Jabodetabek maupun luar Jawa ya, setelah kalian akan hidup di Jogja, maka kalian bisa hidup dengan sangat amat layak di Yogyakarta. Oke, mari kita coba nih hitung ya biaya hidup di Yogyakarta. Ini aku ambil datanya dari website UII dan aku juga bandingkan dengan pengalamanku saat aku tinggal di Yogyakarta. Yang pertama ada tempat tinggal atau indekos ini yang sebelah kiri ya, ada dari 400.000 sampai 1 juta. Ya, dari pengalamanku ya emang bener ini ya sekitar 400 sampai 500.000 sih untuk kos selama 1 bulan. Untuk yang 1 juta itu berarti udah kos yang eksklusif ya, yang udah ada AC, terus mungkin adalah full furnish ya, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Kemudian transportasi, ya ini 100.000 sampai 200, 100.000 ya. Ya, apalagi kalau kalian ini kan kita ngekos ya. Kalau dipikir kita ngekos kan otomatis kita kan ingin jarak antara kos sama kampus kan deket ya. Jadi jika kita bisa jalan kaki ataupun bahkan kita mempunyai kendaraan bawa motor sendiri, ya pasti untuk transportasi ini biayanya akan jauh lebih hemat. Atau kita juga bisa menggunakan Trans Jogja, karena Trans Jogja ini sistemnya seperti busway Jakarta. Jadi cukup bayar sekitar 3.500 saja, kalian udah bisa keliling kota Jogja. Kemudian untuk makanan, nah ini nih yang paling penting menurutku, makanan dari 1 juta ini ya untuk minimalnya 1 juta. Dan dari pengalamanku ini bener-bener ya ini relate banget sama pengalamanku karena di Jogja ini kan ya warung makan banyak, terutama angkringan ya. Seperti yang kita ketahui angkringan itu kan harganya udah dimulai dari Rp1.000 ya, nasi kucing dan yang lainnya. Bisa juga ada warung burjo ya, warmindo ya, ini tuh menjamur banget di kota Yogyakarta, terlebih di dekat-dekat daerah kampus. Dan Jogja ini kan emang daerah kota pelajar ya, jadi emang kampusnya kan tersebar di seluruh kota. Jadi memang baru jarak 5 meter aja itu udah ada warung burjo gitu. Jadi emang banyak banget, menjamur banget di kota Jogja. Jadi untuk makan kalian nggak usah khawatir sih, pasti akan terpenuhi. Harganya, baik lagi ke harganya, ini juga sangat murah menurutku, sangat murah. Kalau pengalamanku, aku seringnya makan di warung makan ya, yang sejenis warteg gitu. Untuk 10.000 itu udah dapat telur ya. Jadi misalnya 10.000 kali 3 kali makan ini 30.000, 30.000 kali 30 hari berarti 900.000. Dan ini anggarannya 1 juta, berarti masih ada sisa 100.000. Dan 100.000 itu mungkin bisa ya kita selingin lah nanti sekali kita makan ayam atau makan lauk lainnya. Jadi 1 juta ini sangat masuk akal. Dan bagi kalian yang mungkin terbiasa masak sendiri di kos, pastinya bakalan jauh lebih hemat. Oke, kemudian untuk buku dan fotokopi dimulai dari Rp100.000.
Ya karena saat ini pandemi jadi aku jarang banget motokopi gitu ya. Ya bisa dibilang ya ini anggarannya bisa kita alihkan ke kuota ya karena sekarang belajarnya online daring jadi ya kita alihkan ke kuota aja. Untuk komunikasi 100.000 ya ini juga masih make sense. Apalagi nanti kita bakalan dapet ya ini informasi juga ya kita bakalan dapet subsidi kuota lagi nih bagi para pelajar dimulai bulan depan. Jadi kalian harus update ya perkembangan di kampus kalian. Kemudian untuk hiburan atau kenyamanan 1.600.000. Berarti ini per minggunya itu sekitar 400.000 rupiah. 400.000 rupiah per minggu. Nonton aja misalnya 50.000, masih sisa 350.000. Ini buat mungkin ya nongkrong ya di cafe atau di mana ini ya masih besar banget sih. 1 juta aja mungkin masih cukup ya bagi kita-kita nih ya yang nggak perlu mewah-mewah hiburannya. Jadi ini sekitar berapa nih totalnya? Kalau misalnya untuk hiburan cukup 1 juta aja, untuk makan ini masih cukup terjangkau lah. Bahkan bisa lebih hebat lagi sih kalau kalian emang udah terbiasa hidup hemat. Jadi Jogja ini menjadi relatif tempat untuk belajar yang sangat ideal bagi kita para pelajar. Oke, berikutnya adalah informasi terakhir. Dan menurutku ini adalah informasi yang paling goks banget. Yaitu kuliah sambil wisata. Yeay. Oke, seperti yang kita ketahui ya, selain sebagai kota pelajar, Jogja juga sebagai tempat tujuan wisata atau budaya. So, pada saat kita mengalami stres ya, tugas kuliah yang numpuk, yang bikin pusing ya, kita tinggal lari aja tuh ke lereng Gunung Merapi ya, buat cuci mata, cuci pikiran, biar lebih fresh, menghirup udara yang segar, melihat yang hijau-hijau, atau kita bisa lari nih ke daerah Gunung Kidul untuk berkunjung ke pantai yang elok ya, pantainya yang elok-elok seperti di Pantai Kuta Bali. Intinya, ya kita wisata sambil kuliah di Yogyakarta. Menurutku, wisata di kota Yogyakarta ini udah mengakomodir baik dari sisi pendidikan maupun kesenangan. Misalnya nih, kalian suka sama sejarah dan budaya, kalian bisa mengunjungi candi, kemudian keraton, terus museum, karena museum di kota Yogyakarta ini sangat amat banyak. Kemudian jika kalian ingin mengembangkan bahasa asingmu, kalian tinggal pergi saja tuh ke Malioboro dan praktek ya bahasa asingmu dengan bule-bule yang ada di sana. Selain itu, di Yogyakarta terdapat ratusan komunitas yang dapat kamu ikuti untuk mengembangkan hard skill dan soft skill yang kamu miliki. Misalnya nih, kamu ingin belajar berbagai bahasa asing dalam satu waktu. Kalian bisa bergabung ke dalam komunitas Polyglot Indonesia. Dan BTW, Polyglot Indonesia itu didirikan di kota Yogyakarta. Dan jika kalian misalnya nih ingin belajar fotografi ya, kalian bisa ikut komunitas Jogja Memotret. Kemudian kalau kalian tertarik mural, kalian bisa mengikuti Jogja Mural Forum. Atau kalian tertarik nih dengan film Prancis, kalian bisa join di Lembaga Bahasa Prancis IVI. Atau kalian mungkin tertarik lebih ke musik, musik jazz khususnya, kalian bisa bergabung di Jazz Band Senen. Atau bagi kalian yang mungkin tertarik sama isu-isu sosial, kalian bisa gabung di Jogja Menyala dan Yayasan Kampung Halaman. So, Jogja menjadi kota yang ideal ya bagi kita untuk belajar atau menuntut ilmu. Well, I think that's all for today. Dan aku juga pengen tahu nih, mungkin kalian punya alasan tersendiri kenapa sih harus kuliah di Jogja? Tinggal komen aja di bawah. Oke, jika menurut kalian video aku ini bermanfaat, please klik like and share. Dan jangan lupa subscribe, biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Oke, thank you so much, and see ya.